Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin fin nar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wahai para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang diberikan kemenangan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, tidak terasa sebentar lagi kita masuk pada bulan Ramadan. Mungkin hanya sekitar 9 hari atau 8 hari lagi kita masuk pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an huda lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah sebutkan secara jelas Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan memberikan bayyinat, penjelasan, kepada furqan, kepada hidayah dan jalan pembeda antara benar, antara hak dan batil. Ya ibadallah, bertemu dengan bulan Ramadan ini sebuah anugerah Allah yang besar. Karena bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Atakum syahrul Ramadan, kata Rasulullah SAW, datang pada kalian bulan Ramadan. Ya baghil khair, wahai orang-orang yang mencari, mengharapkan kebaikan, akbil, terimalah, sambutlah Ramadan. Wahai orang-orang yang melakukan kejahatan dan kejelekan, aksir, berhentilah di bulan Ramadan. Yang Rasulullah SAW katakan, futihat abwabul jannah, di bulan itu akan dibukakan pintu-pintu surga, akan ditutup pintu-pintu neraka. Banyak penafsiran ulama tentang ini. Yang jelas, ketika pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, berarti banyak bagi kita kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Di pagi hari ketika sahur ada kebaikan dan pintu surga dibuka. Ketika siang kita berpuasa ada kesempatan untuk diampunkan dan dibukakan pintu surga. Ketika berbuka di waktu maghrib ada kesempatan untuk berdoa dan dibukakan pintu surga. Ketika isya atau ba'da isya ada malam-malam yang kita sholat di sana, dikatakan sholat tarawih. Di situ pun dibukakan pintu-pintu surga. Betapa banyak kesempatan kebaikan pada bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu kebaikan. Maka
bagi kita atau bagi sebagian orang yang tidak memanfaatkan kebaikan Ramadan ini dan tidak menerimanya dan menyambutnya dengan baik, innal insana lafi khusrin, sungguh dia dalam kerugian. Kalau seorang dikatakan pedagang atau seorang dikatakan petani, dia akan mengerti kapan waktu dia harus menjual. Petani pun dia akan mengerti kapan dia harus menanam bibit agar dia bisa panen di waktu yang tepat. Maka begitulah seorang mukmin yang mengerti bahwasannya akhirat adalah kehidupan yang kekal, amal soleh adalah modal kita bertemu Allah, dan dia mengerti kapan harusnya dia memaksimalkan amal soleh untuk bisa bertemu dengan Allah. Di antara waktu yang terbaik untuk kita memaksimalkan amal soleh kita, dengan sedikit beramal tapi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya di bulan Ramadan. Inilah waktu kita untuk menanam, bahkan waktu kita untuk panen beramal soleh. Yang di hari itu ada satu hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, semua amalan Bani Adam yudha'af, akan dilipat gandakan, dimulai 10 sampai 700 di'fin, dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, illa saum, kecuali puasa. Allah mengatakan fa innahu li wa ana adziu bih, puasa itu untuk aku, maka aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lipat ganda pahala bahkan lebih daripada 700 kali lipat. Amalan-amalan yang lain Allah lipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Tapi puasa di Ramadan, maka di situ bisa jadi Allah lipat gandakan lebih daripada itu, lebih daripada 700 kali lipat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair. Kata Rasulullah SAW, bertemu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, maka akan menggugurkan dosa jika kita menjauhkan dosa-dosa besar. Jika tahun kemarin kita bertemu Ramadan dan kita sambut Ramadan dengan baik, dan tahun ini pula kita sambut Ramadan dengan ketakwaan, dengan kesungguhan, maka Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa kita di antara setahun ini. Bukankah itu keutamaan yang besar? Bukankah kita butuh ampunan Allah karena kelalaian kita, mungkin karena kelemahan kita, mungkin karena keteledoran kita? Kalau bukan karena ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Ya ibadallah, tahukah kita orang-orang yang telah mati di dalam kubur mereka meminta kepada Allah agar mereka dikeluarkan dari kuburnya dan mereka ingin beramal soleh, tapi mereka tidak diberikan oleh Allah waktu untuk beramal soleh. Adapun kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu Ramadan, yang di dalam Ramadan itu akan digugurkan dosa, yang di dalam Ramadan itu akan ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, yang pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat hamba-hambanya. Ini kesempatan besar bagi kita. Maka para ulama mengatakan, apa yang harus kita lakukan dalam menyambut Ramadan ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah, betul-betul kembali kepada Allah. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah datang waktunya orang-orang beriman agar hati mereka takut kepada Allah? Allah kasih kita waktu 40 tahun belum kita kembali kepada Allah. Sebagian kita Allah kasih umur 50 tahun belum kembali kepada Allah. Sebagian kita bahkan mungkin lebih daripada 50 tahun belum kembali kepada Allah. Mau berapa tahun lagi Allah berikan waktu kepada kita sampai kita kembali kepada Allah? Orang yang berakal, orang yang beriman, orang yang percaya dengan akhirat, dia akan manfaatkan waktunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah telah berikan waktu 40 tahun ini tapi kita tetap lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, Allah panggil keimanan kita. Allah panggil dan Allah sentuh tentang keyakinan kita.
Apa yang Allah katakan? Tubu ilallah, mari kembali kepada Allah. Taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, taubat yang murni. Inilah waktu kita, waktu yang terbaik untuk merubah kebiasaan-kebiasaan jelek menjadi kebiasaan-kebiasaan baik. Waktu untuk merubah diri, karena puasa itu bukan hanya tahan lapar dan haus, tapi puasa itu adalah memperbaiki diri kita. Jika kita telah diberikan waktu, diberikan kesempatan, tetapi kita tidak kembali kepada Allah dan tetap terus dalam kelalaian, kita khawatir Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati kita dalam kesesatan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati kita mati dalam kemaksiatan. Iyadzubillah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan Ramadan kesempatan kita taubat kepada Allah. Jadikan siangnya untuk ketaatan, malamnya untuk peribadatan. Jadikan sahurnya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan bukanya untuk berdoa kepada Allah. Tidak ada waktu untuk maksiat di Ramadan kecuali taubat kepada Allah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita datang Ramadan? Bertekad. Bertekadlah untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Apa bedanya dengan taubat? Bertaubat itu menyesal, bertaubat itu menghentikan perbuatan dosa, bertaubat itu bertekad juga, tetapi dia tidak melakukan dosa lagi. Yang sekarang kita katakan bertekad untuk beramal soleh. Jangan sampai niat beramal soleh pun tidak ada dalam hati kita. Tekadkan di dalam hati kita, kita ingin menghafal Quran. Tekadkan di hati kita, kita tidak mau tertinggal sholat tarawih. Tekadkan di hati kita, kita tidak mau Ramadan kita terkotori dengan maksiat. Bahkan orang-orang yang bertekad untuk kebaikan, Allah catat di dalam hatinya sebuah kebaikan dan keimanan, sehingga tekad kebaikan tadi menjadi sebuah pahala. Iya'lamullahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira mimma ukhida minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah tahu apa yang ada di hati kalian kebaikan. Jika Allah tahu apa yang ada di dalam hati kalian berupa kebaikan, yu'tikum khair, Allah akan berikan kalian kebaikan. Jadi niat baik saja, niat baik yang dibarengi dengan tekad, itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Bahkan tidak hanya diberikan kebaikan, Allah katakan yaghfir lakum, Allah ampuni kalian. Jadi kalau kita bertekad, ya Allah, aku ingin tarawih yang tidak pernah bolong. Ya Allah, aku ingin meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ya Allah, di Ramadan ini aku bertekad akan meninggalkan rokokku. Ya Allah, di Ramadan ini aku bertekad ingin membaca Qur'anku. Tekad sudah menjadi sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertekad, fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau sudah bertekad, maka serahkan kepada Allah. Allah yang akan memperbaiki diri kita. Allah yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Allah yang akan menolong kita. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju kebaikan. Tapi yang pasti niat kebaikan itu harus ada dalam diri kita. Maka sambutlah Ramadan ini dengan taubat kepada Allah. Sambutlah Ramadan ini dengan tekad bahwasannya kita ingin beramal soleh. Sambutlah Ramadan ini dengan kita berkeinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan, ketika Rasulullah berkata, atani Jibril alaihissalam faqala ragiba anf. Jibril datang kepadaku dan berkata, celaka. Ragiba anf, celaka. Maka ku tanya, ya Jibril, siapa mereka yang celaka? Jibril mengatakan, yang pertama adalah orang yang disebutkan namaku, kemudian dia tidak bersalawat kepadaku, maka dia ragiba anf, celaka dia. Yang kedua, siapa yang berikutnya? Adalah orang yang bertemu salah satu kedua orang tuanya. Orang tuanya masih hidup, salah satu atau keduanya masih hidup, tapi tidak menyebabkan dia masuk surga, celaka dia. Yang ketiga, celakalah mereka. Siapa yang celaka? Man adraka Ramadan falam yukfarulah. Mereka yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Bagaimana tidak celaka?
Bertemu Ramadan penggugur dosa, puasa Ramadan penggugur dosa, sholat malam penggugur dosa, puasa di siang hari, membaca Quran, bahkan sahur, bahkan buka puasa penggugur dosa. Kalau ada orang yang berlalu Ramadan dan dia tidak tergugurkan dosanya, lalu apa yang dia lakukan? Bertemu Ramadan penggugur dosa, sholat tarawih penggugur dosa, puasa penggugur dosa, lalu dia berlalu Ramadan tidak digugurkan dosanya. Padahal betapa banyak kesempatan untuk digugurkan dosa. Celaka orang seperti ini. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkan Ramadan kita dengan taubat dan tekad beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuh wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ibadallah, Allah berfirman dalam Quran, innal insana lafi khusr wal asr, demi waktu manusia itu dalam kerugian. Allah kaitkan rugi dengan waktu, karena waktu tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah ada yang menjamin kita akan bertemu Ramadan setelah ini. Maka bagi mereka yang tidak memanfaatkan sebuah kesempatan, itulah awal kerugian bagi mereka. Maka Allah katakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian setelah Allah bersumpah demi waktu. Karena kerugian yang sebenarnya adalah orang yang tidak memanfaatkan kesempatan. Ketika diberikan kesempatan hidup, kesempatan taubat, kesempatan Ramadan, lalu dia sia-siakan sehingga dia mati dalam keadaan tidak bertaubat dan kembali kepada Allah. La fi khusrin, dia dalam kerugian. Tidak akan pernah bisa menyelamatkannya apa yang dia kumpulkan selama ini di dunia. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Ini kriteria orang, kriteria yang Allah berikan dalam Quran tentang orang yang rugi. Orang yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk beriman dan beramal soleh. Dan kita jangan pernah mau menjadi orang yang rugi. Manfaatkan Ramadan kita. Walaupun berniat, ya Allah aku akan menjadi orang baik 1 bulan ini. Usahakan, bertekad untuk menjadi orang baik. Yang berikutnya kata para ulama, jangan lupa banyak berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa agar Allah tolong dan perbaiki kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena bantuan dan taufik Allah, kita ini lemah, iman kita lemah, ibadah kita malas, kita lebih suka maksiat, dan itulah kebanyakan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, inna nafsa la'ammaratun bisu, jiwa itu terkadang memerintahkan kepada kejelekan, agar kita bisa memerangi jiwa kita yang terkadang mengarah kepada kejelekan. Doa kepada Allah, Allahumma aslih li sya'ni kul wa la takilni ila nafsi tarfatal ain. Ya Allah, perbaiki diriku, seluruh keadaanku, perbaiki ibadahku, perbaiki imanku, perbaiki ketaatanku. Wala takilni ila nafsi tarfatal ain, jangan kau sandarkan kepada diriku walaupun sekejap mata. Artinya aku tidak akan pernah bisa baik kalau bukan engkau yang menolongku. Aku tidak akan bisa pernah kuat kalau bukan engkau yang menguatkan aku. Maka banyak-banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita pertolongan. Yutsabbitullahu alladzina amanu biqaulis tsabit. Allah yang mengokohkan orang-orang beriman dengan ucapan-ucapan kokoh di dunia. Yang berikutnya dan ini terakhir, apa yang kita persiapkan sebelum kita datang Ramadan? Persiapkanlah ilmu agar tidak salah puasa kita, agar tidak salah sholat kita. Seandainya kalau kita sudah benar, tapi kita barengi lagi dengan ilmu agar lebih sempurna, agar bisa mendapatkan pahala yang maksimal. Karena bisa jadi kita puasa dan teman-teman kita puasa, sama-sama lapar, sama-sama haus,
Tetapi orang yang berpuasa di atas ilmu yang benar dan dia mengamalkan ilmunya, maka puasanya lebih utama. Begitu juga bisa jadi kita sholat malam dan orang-orang lain pun sholat malam, sholat tarawih. Tapi orang yang sholat di atas ilmu yang benar, di atas pengetahuan yang benar, di atas Quran dan hadis, bisa jadi lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka modali diri kita dengan belajar ilmu agama, pengetahuan, agar kita bisa memaksimalkan Ramadan. Dari inilah Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilm, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia dengan ilmu agama itu jalan menuju surga. Jangan sampai karena kurang ilmu kita, ternyata banyak amalan-amalan kita yang tidak sempurna pahalanya. Ya ibadallah, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma balikna fi Ramadan. Allahumma balikna fi Ramadan. Rabbana ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.